Nama lainnya adalah pengulangan, atau bisa kita sebut adalah mengulang suatu iterasi secara berulang-ulang dan ataupun berkali-kali sampai batas yang sudah ditentukan. Sebenarnya dalam looping ini kan ada 5 jenis pada looping. Yang pertama ada for, ada while, ada do while, continue, dan juga break. Sebenarnya dalam looping ada 3 dasar yang biasanya pada umumnya bisa digunakan. Itu ada for, while, dan juga while. Nah, untuk for, pernyataannya itu adalah untuk mengulang pengeksekusian terhadap satu atau sejumlah pernyataan yang lainnya. Jadi kalau untuk for itu adalah salah satu looping yang paling sederhana, yang umumnya pada deklarasi umumnya juga di sini hanya ada for, syarat 1, syarat 2, syarat 3, atau ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Jadi di sini dalam satu statement sudah dilakukan semua perintah pada looping. Setelah statementnya baru melakukan perintahnya. Nah, ini adalah pada pernyataan pada for dari mulai penjelasan dan juga umumnya, secara umumnya deklarasi umumnya. Setelah itu ada while. While ini dinyatakan sebagai perulangan yang akan dieksekusi selama ketentuan bernilai benar. Pengujian pada ketentuan while dilakukan sebelum perintah. Jadi kalau while itu adalah kondisinya dulu, baru perintahnya yang dilakukan. Jadi kondisi while itu dilakukan, dikerjakannya kondisinya dulu. Kondisi while-nya dikerjakan dahulu, baru perintahnya. Di sini kan ada syarat 2, while syarat 2, perintah baru syarat ketiga, atau while pada ungkapan yang kedua, perintah baru ungkapan yang ketiga. Jadi kondisinya dulu yang dikerjakan, baru perintahnya. Nah, ini pada looping while. Nah, kalau do while sebenarnya kebalikan dari while-nya. Kalau while pengujian dilakukan di belakang atau setelah bagian perintah dikerjakan. Jadi kalau do while itu perintahnya dulu yang dilakukan. Setelah perintah baru kondisinya dikerjakan. Jadi kebalikannya dari while. Jadi kalau do while itu do perintahnya dulu dikerjakan. Setelah itu syarat yang ketiga atau ungkapan yang ketiga. Setelah itu baru kondisi while-nya atau syarat kedua atau ungkapan keduanya baru dikerjakan. Jadi while dengan do while itu bedanya, kalau while itu kondisinya dulu dikerjakan, setelah itu perintah. Kalau do while perintahnya dulu, baru kondisinya yang dikerjakan. Itu bedanya. Nah, sebelumnya saya juga akan membahas tentang ini kan secara umumnya for, while, dan juga do while. Ada juga secara perulangan ataupun looping kita bisa melakukan pada pernyataan atau perintah increment dan juga decrement. Nah, kalau increment dan juga decrement bedanya, kalau increment itu kan struktur perulangan secara menaik atau penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita melakukan script pada increment, nanti akan outputnya menaik. Dilihat aja contohnya. For 6 sama dengan 1, 6 kurang sama dengan 12, baru 6 plus. Di sini salah satu contoh increment. Saya ambil contoh statement pada for-nya aja biar lebih mudah. Bedanya kalau increment itu kan menaik, berarti nanti outputnya mulai dari 1, batasnya sampai kurang dari sama dengan 12, berarti setiap bilangannya ditambah 1. Jadi pasti nanti outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kan outputnya naik dari bilangan terkecil ke terbesar. Nah, kalau yang decrement, bedanya kalau increment itu kan secara menaik. Kalau decrement, struktur perulangan secara menurun atau pengurangan. Berarti kan dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Contohnya, for syarat yang pertama 6 sama dengan 12. Syarat yang kedua 6 lebih besar sama dengan 1. Baru yang syarat ketiga adalah 6 minus. Berarti kan pada logikanya
nanti outputnya akan keluar 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kan dia dari bilangan yang terbesar turun ke bilangan terkecil. Jadi bedanya untuk increment dan juga decrement itu adalah dilihat dari mulai dari statementnya dan juga outputnya. Pernyataan kontinu adalah digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi atau proses berikutnya pada loop yang sama. Dengan kata lain, mengembalikan proses yang sedang dilaksanakan ke awal loop lagi, tanpa menjalankan sisa perintah dalam loop tersebut. Jadi, kontinu itu adalah looping yang akan melanjutkan iterasi selanjutnya setelah ada bilangan yang dilewati. Saya akan memberikan deklarasi umum atau bentuk umum pada pernyataan kontinu. Di sini saya pakai yang for, ya. For syarat 1, syarat 2, dan syarat 3, atau ungkapan 1, ungkapan 2, atau ungkapan 3. Jika atau if, berarti nanti ada bilangan yang akan dilewati. Continue, baru perintah. Berarti kan di sini ada bilangan yang akan dilewati, baru nanti akan looping akan melanjutkan lagi setelah continue. Saya akan memberikan contoh script perintah C++ dengan pernyataan continue. Di sini saya pakai Solaran. Di rumah boleh pakai Bohan ataupun Solaran, asalkan kalian sudah tahu header dan juga bentuknya. Terus kalau misalkan kalian mau membuat script, tentukan dulu yang pertama adalah tipe data dan juga nama variabelnya. Di sini saya akan menggunakan tipe data integer karena bilangan bulat. Terus saya menggunakan nama variabelnya adalah bil. Lalu setelah itu saya perintah untuk selanjutnya adalah for. Untuk syarat satunya adalah bil sama dengan 1. Syarat keduanya adalah bil kurang sama dengan 10. Lalu syarat ketiganya adalah plus bil. Setelah itu kita masukkan perintah untuk if-nya. If bil sama dengan 6, berarti kan di sini kita akan melewati bilangan keberapa? Berarti di sini saya ambil contohnya adalah ke 6. Baru continue. Setelah itu ada perintah. Perintahnya adalah cout bil. Terus di sini petiknya saya menggunakan hanya satu spasi saja. Ya, baru return 0. Nah, dari script ini kira-kira output yang akan ditampilkan itu apa? Nah, outputnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka, jika dilihat hasil tampilan program angka 6 dilewati sebab akibat perintah continue berada di angka 6. Jadi, kenapa di sini tidak ada 6? Karena 6-nya itu adalah bilangan yang dilewati. Setelah itu, looping akan dikerjakan setelah perintah sudah dikerjakan. Baru nanti loopingnya akan dilanjutkan. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan saya kasih looping pada increment. Increment itu kan struktur perulangan menaik atau penjumlahan. Berarti kan setiap bilangannya ditambah 1. Gimana kalau misalkan saya akan kasih, kalau misalkan scriptnya ada decrement, berarti kan kebalikannya dari increment. Kalau decrement kan berarti struktur perulangan secara menurun atau mengurangi. Berarti kan dari angka yang besar ke kecil. Kalau increment kan dari angka yang kecil ke besar. Gimana caranya kalau misalkan kita menggunakan perintah pada decrement-nya? Nah, ini saya kasih contoh pernyataan continue, tapi bedanya adalah menggunakan perintah decrement. Sama seperti sebelumnya, hanya yang membedakan pada integer bil juga masih sama. Pada for bil sama dengan 10, berarti syarat pertamanya mulai dari 10. Syarat keduanya berarti bil lebih besar sama dengan 1. Bil minus. Berarti kan dari perintah dari awalnya berarti ada 10 dikurangin 1 berarti 9, 10, 9, 10 sebagainya. Dan seterusnya. Berarti kan setiap bilangannya dikurangi 1. Baru kita masuk lagi if bil sama dengan 6.
masih sama, saya akan kasih perintahnya 6 ya. Terus continue, berarti kan kita akan melanjutkan lagi buktinya setelah melewati bilangan 6. Setelah itu perintahnya juga masih sama, stop, build, dan juga ketik 2, hanya saya kasih 1 spasi dan cek untuk jaraknya aja. Oke, berarti kira-kira outputnya akan yang dihasilkan apa? Nah, ini adalah hasilnya 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Maka jika dilihat hasil tampilan program, angka 6 dilewati sebab akibat perintah continue berada di angka 6. Berarti kan sama seperti sebelumnya. Yang membedakan kan hanya angkanya saja, mulai lagi dari 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti 6-nya dilewati, setelah itu ada looping selanjutnya yang akan dikerjakan setelah 6 dilewati. Jadi kalau continue itu ada salah satu bilangan yang akan kalian lewati. Jadi setelah ada yang dilewati, berarti nanti akan ada looping selanjutnya yang akan dikerjakan sesuai dengan perintah yang sudah ditentukan. Setelah itu untuk selebihnya mungkin bisa kalian coba di rumah. Kalau misalkan kita tidak menggunakan 6, bisa itu 5 apa 3, terserah kalian. Nah, untuk pembahasan continue sudah saya kasih untuk pengertian pada ataupun saya kasih script contoh increment dan juga decrementnya. Nah, untuk penugasan saya kasih kalian untuk membuat script C++ continue dengan output. Jadi kalian di rumah buat scriptnya dengan output 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalian sudah tahu bilangan mana yang dilewati. Setelah itu yang kedua 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7. Berarti kalian harus sudah tahu juga bilangan mana yang akan dilewati. Setelah itu yang ketiga 2, 4, 6, 10, 12, 14. Dan kalian juga harus tahu mana bilangan yang akan dilewati. Nah, itu dia pembahasan materi tentang looping pada continue. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan coba di rumah dan kirimkan tugas kalian ke guru kalian masing-masing. Terima kasih.